Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. As-Sabi' was-Salasun min suwaril Quran, suratul Saffat. Yang ke-37 daripada surah-surah yang ada dalam Al-Quran adalah surah yang bernama As-Saffat. Ini surah Makiyatun, diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah sintani wa thamanuna wa mi'ah, 182 ayat. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, was-saffati saffa, demi malaikat yang berbaris yang siap menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faz-zajirati zajra, demi malaikat-malaikat yang bertugas menghalau awan untuk menuju suatu tempat yang akan dihujani. Fattaliyati zikra, demi malaikat-malaikat yang membaca zikir kepada Allah. Inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu atau esa. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Nah, ini adalah merupakan sumpah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi malaikat yang bersaf, yang berbaris, yang mana mereka semua itu selalu siap untuk menunggu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat itu selalu siap dan tidak pernah enggan terhadap apa-apa yang akan diperintahkan oleh Allah. Jadi sekian banyaknya para malaikat-malaikat itu, maka berbagai macam pula tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat. Ada malaikat yang diberikan Allah tugas untuk memintakan ampunan kepada Allah terhadap orang-orang yang membacakan selawat atas Nabi kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat ini tugasnya hanya satu, memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang selalu berselawat kepada Nabi. Apa ujar malaikat? Allahumma ighfir fulan bin fulan. Itu saja bacaannya. Ya Allah, ampuni itu fulan bin fulan yang berselawat kepada baginda Rasulullah. Keperbanyaklah kita ini untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallat alayya malaikah wa shalla alayya. Ujar Nabi, barang siapa yang berselawat atasku, maka berselawatlah itu malaikat kepadanya. Artinya malaikat itu memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh yang selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta. Maka itu Imam Ar-Ramli dalam fatwa beliau ketika ditanya mana afdalnya memperbanyak selawat dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, maka beliau menjawab lebih banyak memperbanyak selawat. Alasannya apa? Kita berselawat itu sudah dimintakan ampunan daripada malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada pula malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan laknat kepada orang-orang tertentu. Jadi ada juga malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, laknatlah itu fulan bin fulan. Nah, itu saja tugasnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'aiban lam yubayyinhu lam yazal fi maktillah wa lam tajalil malaikatu tal'anuhu. Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa yang menjual suatu benda, menjual suatu barang yang di situ ada celah, ada aib, tapi dia menyembunyikannya dan tidak mahu menjelaskan itu aib kepada calon pembeli, maka senantiasalah orang tersebut dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa orang tersebut mendapatkan laknat daripada malaikat sampailah dia benar-benar bertaubat kepada Allah dan mengakui kesalahannya kepada Allah dan kepada manusia yang atas perbuatan zalimnya itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi fa'abala an tadhi la'anathal malaika hatta tusbiha. Rawahul Bukhari. Apabila memanggil seorang suami itu kepada istrinya, maka si istri itu enggan untuk memenuhi panggilan daripada suaminya, si istri itu akan mendapatkan kutukan malaikat sampai waktu pagi. Dan ada pun lagi malaikat-malaikat yang siap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari suatu tempat seperti majlis ilmu, majlis zikir. Nah, ada lagi malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti biqan khalafa, ya Allah, berikanlah orang yang dermawan itu dengan berlipat ganda kebaikan daripadamu, ya Allah. Orang-orang yang suka bersedekah, orang-orang yang selalu mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka itu punya malaikat khusus yang senantiasa berdoa kepadanya. Bagaimana dengan surah-surah yang lainnya? Maka surah As-Saffat ini juga banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada kita bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya kita ambil contoh bagaimana Allah menjelaskan kepada kita tentang keadaan hari akhirat nanti. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahzuhum ila suratil jahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berseru dan memerintahkan para malaikat itu untuk menghalau orang-orang yang zalim, dan halau juga itu sesuatu yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa mereka semua itu ila suratil jahim, kepada itu neraka jahim. Nah, setengah yang wajib kita imani nanti setelah kita beberapa lama hidup di dalam kubur, maka kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita
kita akan dihalau untuk menuju suatu tempat yang bernama Padang Mahsyar. Nah, ini wajib kita percaya. Sewaktu kita dihalau hendak menuju Padang Mahsyar itu, maka orang-orang yang menyembah sesuatu selain daripada Allah, apapun itu akan dibawa oleh mereka. Apapun itu, mereka akan membawa sesembahan itu menuju Padang Mahsyar. Ujar Allah mengatakan tadi, halau mereka itu beserta sesuatu yang mereka sembah. Artinya apa? Nah, di akhirat nanti Allah hendak membuktikan, Allah hendak memperlihatkan, coba sekarang apa yang kalian sembah itu bisa memberikan manfaat atau pertolongan kepada kalian atau tidak? Maka tentu saja tidak. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ad-Duratul Fakhirah fi Kashifi Umuril Akhirah menyebutkan bahwa wa minan nas may yahsyaru bi fitnatihi dunyawiyah. Sebahagian manusia itu nanti dihalau kepada mahsyar itu dengan fitnahnya di dalam dunia. Artinya kita dihalau bersamaan dengan sesuatu yang membuatkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuatkan kita maksiat kepada Allah. Nah, itu nanti akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban nanti. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamah thalathata asnab ru'banan wa musyatan wa ala wujuhim. Dihalau manusia itu pada hari kiamat dengan 3 kelompok. Ada yang dihalau bertunggangan, punya kendaraan, ada yang dihalau dari kuburnya itu wa musyatan, berjalan kaki, adapun lagi dihalau dari kuburnya itu wa ala wujuhim, dan ada yang berjalan cepat. Lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ujar Nabi kita, ada seseorang nanti ketika bangun dari kuburnya itu siap di hadapannya kuda, seolah-olah aku melihat akan kuda itu pada saat itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Maka Nabi kita menjawab, itulah hartawan yang mempunyai lahan kemudian diwakafkannya untuk orang fakir miskin dengan niat karena Allah. Kemudian dia juga membantu kaum duafa dan juga janda dan anak-anak yatim, dan dia membebaskan hamba sahaya. Kemudian dia menolong seorang laki-laki tua yang mengatakan yang sudah kabur, jalannya sangat lemah. Si hartawan ini tadi melihat laki-laki itu, kemudian dia membelikan kuda atau kendaraan, diserahkannya kepada itu laki-laki tua agar tidak susah payah berjalan kaki, dengan niat aku dibangkitkan nanti di dalam kuburku, diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi kita. Imam Al-Qurtubi dalam tazkirahnya menyebutkan di padang mahsyar nanti manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dihalau dari kuburnya ke padang mahsyar itu berbagai macam bentuk keadaan tubuh mereka. Ada yang nantinya begitu bangkit dari kuburnya wajahnya berubah kalkirdah, seperti kera. Badannya badan manusia tapi wajahnya seperti kera. Nah, siapa mereka? Mereka itu adalah yang di dalam dunia ini suka adu domba, namimah, maka begitu bangkit dari kubur wajahnya menjadi kera. Dan ada lagi manusia yang dihalau menuju padang mahsyar itu wajahnya kal khinzir, seperti babi. Nah, siapa mereka itu? Mereka adalah ahlul makus, orang-orang yang berani menyukai mengambil harta manusia, suka hati mencukai di luar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, ada lagi wajah manusia yang berjalan di mahsyar itu kepalanya dibalik, kakinya di atas. Mereka itu adalah akalatur riba, orang-orang yang di dalam dunia ini melakukan praktik-praktik riba. Ada lagi orang yang di padang mahsyar itu berjalan al-mukadda'atu aydihim wa arjuluhum, yang kaki dan tangannya itu terpotong. Nah, mereka itu siapa? Mereka adalah allazina yu'zuna al-jurah, orang yang sering sekali mengganggu, menyakiti, menyindir, menggibah jiran tetangganya. Demikian itulah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi yang diambil daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang intinya adalah bahawa kita nanti di padang mahsyar akan dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan junjungan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian nanti kita mendapatkan pertolongan daripada Allah dan juga mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wal istiqamah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum wal hadithuratullah wa suratul mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi